Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Amiruddin, NIM 23102002, Prodi Informatika. Di sini saya sebagai back-end menggunakan Laravel yang terintegrasi dengan API menghubungkan ke Flutter. Di sini selengkapnya. Perkenalkan, saya Dea Aulianti dengan NIM 23102034. Pada proyek ini, saya berperan sebagai front-end web developer. Tugas utama saya adalah merancang dan membangun tampilan antarmuka website, khususnya pada bagian dosen pembimbing. Nah, pada website ini, itu ada beberapa fitur yang memungkinkan dosen untuk melihat, meninjau, dan memberikan persetujuan terhadap logbook kegiatan mahasiswa magang. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Merawati dengan NIM 23102011. Pada proyek ini, saya berperan sebagai front-end developer yang bertanggung jawab pada dashboard dosen versi mobile. Adapun beberapa fitur yang saya kerjakan meliputi beberapa menu utama, yaitu Home, Approval, Reward Log, dan juga Profile. Tugas saya berfokus pada perancangan tampilan antarmuka agar mudah digunakan, responsif, serta nyaman diakses melalui perangkat mobile. Terima kasih. Saya Marisa Rofiatul Ilmi dengan NIM 23102018. Pada proyek kali ini, saya berperan sebagai front-end developer yang bertanggung jawab atas perencanaan tampilan antarmuka mobile, khususnya pada logbook mahasiswa. Untuk logbook mahasiswa ini, saya mengembangkan fitur yang memungkinkan untuk mahasiswa dapat melakukan pengisian form logbook, kemudian yang memungkinkan untuk mahasiswa juga dapat melihat daftar riwayat pengajuan logbook, baik yang sudah disetujui maupun yang belum disetujui oleh dosen. Perkenalkan, nama saya Sawawa Yustiaji dengan NIM 23102008. Subjek saya yaitu back-end, dan teknologi yang saya gunakan yaitu Laravel. Ini adalah tampilan dari halaman logbook mahasiswa mobile. Pada tampilan ini, mahasiswa dapat melihat riwayat dari logbook yang telah diajukan dengan status yang masih pending, yang sudah disetujui ataupun yang sudah ditolak oleh dosen. Nah, pada status-status ini, mahasiswa juga dapat melihat detailnya. Nah, pada detail logbooknya, jika yang belum disetujui, jika masih menunggu persetujuan dari dosen, terdapat status menunggu persetujuan. Kemudian terdapat juga nama dari dosen pembimbingnya, kemudian keterangan dari tanggal praktikumnya, lalu lokasi di mana praktikum tersebut dilakukan, kemudian juga deskripsi dari kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa selama melakukan praktek, lalu juga terdapat foto bukti dari praktikum yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, selanjutnya, mahasiswa juga dapat menambahkan atau mengajukan logbook baru dengan melalui tanda plus pada pojok kiri atas ini. Jadi, pada halaman penambahan logbook ini, mahasiswa harus mulai mengisi dari nama dosen pembimbing terlebih dahulu, kemudian tanggal praktikum, lokasi prakteknya, kemudian deskripsi dari kegiatan mahasiswa tersebut, lalu juga mahasiswa harus mengupload foto bukti dari kegiatannya, lalu kemudian baru disimpan. Nah, setelah itu, maka pengajuan tadi akan muncul pada halaman riwayat ini juga dengan status pending karena masih menunggu konfirmasi dari dosennya. Seperti itu. Jadi, pada dashboard dosen terdapat beberapa menu, yaitu ada Home, ada menu Approval, ada menu Riwayat Log, serta ada menu Profile. Nah, jadi di menu Home, dosen
bisa melihat beberapa konten edukasi, lalu ada juga beberapa artikel terkait. Nah, pada menu approval ini, yakni beberapa list atau daftar mahasiswa yang sedang mengajukan logbook kepada dosen yang bersangkutan. Nah, ini bisa dilihat untuk detailnya. Contoh misal mahasiswa 1. Jadi pada detail ini terdapat data pemeriksaan awal seperti tanggal praktiknya, lalu lokasi praktik, serta deskripsi kegiatan, dan juga beserta bukti fotonya. Nah, jika dosen menyetujui logbook tersebut, bisa mengklik button setujui, lalu juga bisa mengisikan catatan untuk mahasiswa. Ini bersifat opsional, jika ada catatan maka ditulis, jika tidak maka langsung dikirim saja. Nah, namun jika dosen akan menolak logbook mahasiswa, juga bisa menuliskan catatan, semisal revisi di bagian deskripsi, misal begitu. Nah, ini lalu di OK. Lalu pada menu riwayat logbook ini adalah riwayat mahasiswa, logbook mahasiswa yang telah disetujui oleh dosen maupun ditolak oleh dosen. Dan pada menu profile ini ya seperti biasa, profile gitu. Sekian dari dashboard dosen untuk versi mobile. Jadi, ini adalah tampilan dosen versi website. Kurang lebih hampir mirip dan sama persis dengan tampilan mobile yang telah dijelaskan oleh Mbak Didi. Di sini juga ada halaman dashboard yang berisi konten edukasi dan artikel terkait. Nah, adapun fitur utama yang kelompok kami kerjakan adalah fitur logbook mahasiswa. Di sini ada daftar logbook mahasiswa yang perlu diperiksa oleh dosen. Jika dosen mengklik salah satu logbook mahasiswa, maka akan menampilkan detail seperti ini. Di sini statusnya masih menunggu persetujuan. Adapun informasi logbook praktikumnya itu ada nama mahasiswa, tanggal praktik, lokasi praktik, juga deskripsi kegiatan praktikum klinik mahasiswa, serta bukti foto praktikum. Nah, di sini ada 2 button aksi, setujui dan tolak. Jika dosen menyetujui, maka akan muncul seperti ini. Dosen bisa menambahkan catatan untuk mahasiswa ataupun tidak. Jadi, tidak harus meninggalkan catatan, opsional saja. Jika dosen menolak, maka akan muncul seperti ini. Jadi, dosen bisa meninggalkan catatan apa sih kurangnya logbook mahasiswa ini agar bisa direvisi oleh mahasiswanya. Ini. Nah, akan muncul notif seperti logbook ditolak. Dan dari persetujuan ataupun penolakan logbook ini, riwayatnya itu akan masuk ke riwayat logbook. Nah, di riwayat logbook ini ada list-list logbook mahasiswa yang disetujui dan ditolak oleh dosen. Kurang lebih seperti ini tampilan dosen versi website.